Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Ndeso bersama Pak Guru Giarno di mata pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 8 semester 1, materi mengenal teks eksposisi. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat mengenali gagasan dan fakta, pola pengembangan, dan mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca dengan tepat. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Pengertian. Pengertian eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Eksposisi merupakan kata benda yang diartikan sebagai uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Dalam sastra, eksposisi merupakan bagian awal karya sastra yang berisi tentang keterangan tokoh dan latar. Eksposisi juga diartikan sebagai pameran. Secara umum, eksposisi diartikan juga sebagai paparan. Tujuan. Menulis teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang. Dalam teks tersebut terdapat pendapat-pendapat yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Pernyataan ini juga terdapat pada kegiatan diskusi sehingga pendapat kita dapat diterima lawan bicara atau peserta diskusi. Unsur utama. Karena tujuannya untuk meyakinkan orang lain, maka unsur utama dalam teks eksposisi adalah gagasan dan fakta. Gagasan yang dikemukakan berupa sejumlah pendapat yang dapat berupa penilaian, saran, dorongan, atau ajakan kepada khalayak. Supaya gagasan tersebut diterima, diyakini, dan diikuti oleh khalayak, perlu didukung dengan fakta-fakta. Keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi berfungsi memperkuat gagasan sehingga lebih meyakinkan khalayak. Ciri teks eksposisi. 1. Memberikan informasi atau pengetahuan. Teks eksposisi bukanlah teks fiksi, berisi tentang informasi atau pengetahuan. Informasi yang didapat dari teks eksposisi bisa menambah wawasan kita sebagai pembaca dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menggunakan bahasa yang baku. Penulisan teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku. Dalam hal ini, bahasa baku yang dimaksud seperti kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat yang sesuai dengan puebi, dan sebagainya. 3. Berisi tentang sebuah fakta. Teks eksposisi berisi tentang sebuah fakta yang biasanya didukung dengan data-data yang akurat, sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. 4. Format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Pembaca akan mudah menerima informasi atau pengetahuan yang ada di dalam teks eksposisi. 5. Bersifat objektif dan tidak memihak. Penulis teks eksposisi harus bisa memastikan kalau setiap menulis teks eksposisi berdasarkan fakta.
Struktur teks eksposisi ada 3: 1 tesis, 2 rangkaian argumen, 3 penegasan ulang. Tesis adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut juga sebagai pernyataan pendapat. 2. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Jadi tak heran apabila di bagian ini kita akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan atas tesis yang dijelaskan sebelumnya. 3. Penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Pola pengembangan teks eksposisi. Pola umum ke khusus. Pola umum ke khusus menempatkan ide pokok di awal paragraf. Kalimat-kalimat selanjutnya berupa ide penjelas. Paragraf yang dikembangkan dengan pola ini disebut juga paragraf deduktif atau pola pengembangan deduktif. Pola khusus ke umum. Pola ini merupakan kebalikan dari pola umum khusus. Paragraf berpola khusus umum menempatkan ide pokok di akhir paragraf. Pola ini disebut juga dengan pola pengembangan induktif. Pola ilustrasi. Paragraf disebut berpola ilustrasi karena diperkuat dengan ilustrasi-ilustrasi untuk membuktikan pendapat. Biasanya gagasan yang disampaikan terlalu umum sehingga memerlukan ilustrasi konkret. Pengalaman pribadi dapat diungkapkan sebagai contoh meyakinkan kebenaran gagasan yang ditawarkan. Pola perbandingan. Pola ini menyajikan dua hal yang diperbandingkan. Dengan perbandingan dua hal, pembaca dapat melihat persamaan dan perbedaan dilihat dari aspek tertentu. Diharapkan dengan melihat dua sisi yang dibandingkan, pembaca akan menjadi lebih yakin. Demikian tadi materi mengenal teks eksposisi. Mudah-mudahan anak-anak semua mampu untuk memahaminya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.